Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Pada hari ini, hari Jumat, semoga Jumat ini menjadi Jumat berkah buat kita semua ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipermudah dalam mencari ilmu dan mendapatkan materi yang berguna bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah penggunaan di. Ya, kata di itu ada dua fungsi. Yang pertama, di sebagai kata depan, menunjuk. Nah, kata di ini digunakan untuk menunjukkan tempat ataupun waktu. Setelah kata di diikuti kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Itu penggunaan atau fungsi di yang pertama. Di yang kedua adalah di sebagai imbuhan atau awalan. Nah, kegunaan kata di untuk menunjukkan aktivitas. Setelah kata di diikuti kata yang menunjukkan aktivitas ataupun kata kerja ataupun kata kerja yang dibendakan. Dipasifkan. Nah, ini contoh. Yang pertama ada di rumah, di lapangan, di kantor, di kamar. Ya, di spasi rumah, di spasi lapangan, di spasi kantor, di spasi kamar. Yang kedua, dikejar, dimakan, dipukul, dibaca, diterima. Di tanpa spasi ini ya, dikejar. Begitu pula dimakan tanpa spasi. Untuk nomor 1 itu adalah contoh penggunaan di sebagai kata depan ya. Setelah di itu menunjukkan tempat, rumah, lapangan termasuk tempat, kantor. Bisa juga menunjukkan waktu di malam hari, di pagi hari, itu di spasi ya. Untuk yang kedua itu sebagai imbuhan ataupun awalan, jadi tanpa spasi. Itu penggunaan kata di ya. Nah, ini itu adalah bacaan yang pada pertemuan kemarin. Kalian baca kembali. Setelah itu tugasnya hari ini adalah mencatat di sebagai kata depan dan imbuhan pada bacaan tadi ya. Dicatat ada berapa ataupun ada atau tidak ya. Yang kedua, buatlah peta pikiran di bawah tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum menggunakan kata tanya 5W1H. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pak, kok ada 5W1H? Padahal tidak ada W-nya ini Pak. Nah, 5W1H itu berasal dari bahasa Inggris. Ada what, ada why, ada who, ada where, ada when. Dan yang satu itu adalah how, bagaimana ya. Kok pakai bahasa Inggris Pak? Biar lebih mudah itu biasanya menggunakan 5W1H ya. Kalian buat peta pikiran di bawah. Kalian buat kalimat tanya ya, tentang isi dari teks mengapa atau cerita mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Kalian buat pertanyaan. Misalnya kata tanya apa? Kalian buat dua pertanyaan nggih. Mengapa juga dua pertanyaan, siapa juga dua pertanyaan, dan seterusnya ya. Saya kasih contoh satu dan jangan ditiru. Apa judul cerita di atas? Itu kan yang paling mudah. Biasanya kan kalian menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan judul ya. Seperti itu nggih? Bisa ya? Nah, saya tunggu tugasnya. Kalau bisa, tugasnya dikirimkan waktu jam kerja atau waktu sekolah ya, biar lebih mudah untuk mengoreksi.
Jangan mengirimkan malam hari. Kalaupun itu terhalang sama HP ataupun koneksi boleh, tapi ya jangan setiap hari. Misalnya kirim tugas ke saya pukul 9 malam. Cah, Pak Yonggi juga sudah tidur, nggih. Jadi mengerti nggih? Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Berdoa mulai. Selesai. Saya ingatkan untuk jaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika pergi keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Selamat pagi.